Welcome to the Deep Talk Show, karena setiap orang butuh Deep Talk. Nah, di Deep Talk Show ini pasti akan selalu hadir untuk mendengar dan juga memahami Deep Talk yang akan disampaikan di sini. Dan untuk di malam hari ini atau kali ini kita akan membahas seputar masalah hukum, di mana ini tentang pembagian sisa hasil usaha dari dana THT atau tunjangan hari tua Bank Bumi Daya. Dan di sini ada memang dua pihak, dari Bank Bumi Daya dan dari pihak Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya atau YKBD, di mana The Deep Talk Show ini selalu menjunjung tinggi kenetralitasan. Maka dari itu saya akan membawakan acara ini dengan penuh netral dan juga tidak memihak kemana-mana. Ini juga disclaimer. Dan kita juga telah mengundang dari kedua belah pihak agar kita mendapatkan win-win solution atau solusi setelah bisa berbincang dari sini. Namun undangan telah kami berikan, lalu dari pihak pensiunan juga telah memberikan ke pihak Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya. Namun memang untuk yang hadir kali ini dari pihak Bank Bumi Daya, dari pensiunan Bank Bumi Daya. Jadi kami masih menunggu hingga malam. Jika memang dari pihak YKBD bisa hadir, justru lebih bagus agar bisa terjadi ada mediasi yang santai dengan kepala dingin. Dan saya di sini juga tidak memihak siapa-siapa, saya akan bawakan dengan senetral mungkin. Kita langsung mulai saja. Nanti bukti-bukti undangan baik dari pihak The Deep Talk Show atau dari pihak pensiunan Bank Bumi Daya akan kita lampirkan, nanti bisa dilihat. Dan langsung saja kita masuk ke dalam Deep Talk Show. Sudah bersama saya. Silakan Bapak perkenalkan dulu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Irawan, dan saya kebetulan didampingi oleh lawyer saya, salah satu lawyer saya, yaitu Bu Widyaningsih SH ya, Bu ya. Ya, dari pihak pensiunan Bank Bumi Daya. Dari pihak pensiunan Bank Bumi Daya. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan pertama kronologinya, Pak. Kronologi mengenai SHU ini ya. Iya. Kami menggugat uang SHU dari dana THT Bank Bumi Daya ini ya, itu tentunya berdasar dan tidak asal gitu, karena kami ada alat bukti yang berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak YKBD itu sendiri. Di mana di surat-surat ini kan udah jelas ada bukti bahwa ada hal yang harus diselesaikan, suatu kewajiban dari YKBBD terhadap para pensiunan. Ya. Nah, ini saya persingkat aja ya. Ya. Jadi saya menggugat mengenai uang SHU ini, dasarnya kan ada ini. Pertama dari surat nomor YK022 tahun 1999, di mana di situ ada suatu rencana untuk pengalokasian sisa hasil usaha tahun lalu ya. Kemudian surat tersebut ini ditandatangani oleh Badan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, yaitu Pak Husen Tedanya ya, selaku ketuanya, kemudian Pak Atur Sianipar selaku sekretarisnya, dan tembusannya juga ke Badan Pengawas YKBBD, kemudian keurusan personil kantor pusat PT Bank Bumi Daya Persero. Ya. Kemudian surat ini ditindaklanjuti oleh surat dari Pak Kodradi, di mana Pak Kodradi pada saat itu adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, sekaligus dia merangkap menjadi Direktur Utama Bank Bumi Daya. Pasca merger ya, pas mau merger gitu. Nah, kemudian di suratnya yang nomor 011-TDP-10-99, Pak Kodradi menulis surat di mana di situ dikatakan bahwa ada uang sebesar 88 miliar untuk THT yang belum saudara alokasikan ke rekening peserta THT sesuai kelaziman yang berlaku. Di sini uang 88 miliar itu setelah dipotong pajak dan lain-lain, pajak dan BYAD. Tadinya uang tersebut adalah 121 miliar 756 juta sekian. Setelah dipotong pajak 30 miliaran. Kemudian dipotong dengan BYAD kurang lebih sekitar 3 miliaran, dan sisanya adalah 88 miliar. Nah, surat ini yang dari Pak Kodradi ini ditembuskan kepada Bapak Dia Hadi, Ketua Working Committee Merger,
kemudian Bapak Wayan Pugeg, Ketua Tim Integrasi DP atau yayasan. Ini maaf ya, ininya suratnya udah terlalu lama sih, jadi tulisannya udah kabur-kabur Dari nih. tahun berapa Pak kalau boleh tahu memang? Ini surat dari tahun 99. Itu awal mula Bapak menggugat Iya. tahun itu. Iya, saya menggugat dari tahun 99. Bukan menggugat, perintah untuk pembayaran ini dari tahun 99. Oh, perintah untuk pembayaran. Iya. Oke. Kemudian dari tahun 99 diolah dan muncullah surat-surat perintah bayar ya, seperti yang kedua barusan sudah saya sebutin. Ya. Kemudian surat tersebut diteruskan lagi dengan dikeluarkannya di sini dikeluarkannya surat keputusan atau SK dengan nomor surat YK garing 007 garing SK titik DPR garing 99, di mana di SK ini pun disebutkan bahwa betul ada uang sejumlah 88 miliar setelah dipotong pajak, dan itu merupakan kewajiban Yayasan Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, waktu itu YKBBD ya. YKBBD. Nah, belum beralih ke YKBD. Oke. Nah, untuk peralihan ini sendiri pun masih gelap buat saya, karena saya belum mendapat informasi yang jelas mengenai kepengurusan YKBD yang sekarang. Nah, kemudian dari surat ini, di sini muncul angka-angka di mana uang yang tadinya itu 121 miliar 756 juta 462.520 rupiah. Kemudian dipotong pajak sebesar 30, ini bukan juta ya, miliar ya, tadi 121 miliar 756 juta 462.520. Dipotong pajak sebesar 30 miliar 756 juta 462.520 rupiah. Nah, kemudian dipotong dengan BYAD ya, biaya yang akan dibayar, yaitu 3 miliar rupiah. Nah, akhirnya menjadi 88 miliar rupiah. Nah, ini yang harus dibagikan kepada 10.500 karyawan atau ex karyawan Bank Bumi Daya pada saat itu. Kemudian dari surat keputusan ini ditandatangani juga oleh seluruh pengurus di sini, di mana Badan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya yaitu Pak Kusen Tedanya, kemudian Wakil Ketuanya Bu Hastuti Rianto, kemudian Sekretarisnya Pak Atur Sianipar, kemudian Bendaharanya Pak Solahuddin Hussein, kemudian yang dari bidang umumnya yaitu Pak Irwan Amran. Mungkin bisa diperlihatkan Pak bukti tanda tangannya. Ini bukti tanda agar tidak tangannya. menimbulkan. Ya. Bisa di shoot nggak ini? Ya, nanti akan kita zoom. Oke ya. Nah, ini udah lengkap tanda tangannya semua, itu surat keputusan. Ya. Kemudian dari surat keputusan itu dilanjutkan dengan rapat-rapat di antara pengurus dan orang-orang yang memang perwakilan dari karyawan, di mana setelah rapat itu di situ dikatakan juga betul uang yang 88 miliar itu harus dibagikan kepada ex karyawan Bank Bumi Daya yang jumlahnya 10.500 orang. Nah, setelah rapat tersebut disetujui dan ditandatangani oleh ketua rapat pada saat itu. Ini maaf ya kalau saya baca ini kayaknya terlalu panjang, waktunya tidak akan cukup, jadi nanti bisa silahkan di-shoot ya. Nah, ini hasil dari rapat ini ditandatangani oleh Badan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya gitu Mas, yaitu Pak Kusen Tedanya dan sekretarisnya Pak Atur Sianipar. Nah, ini buktinya ya, nanti bisa di-shoot ini. Nah, kemudian setelah itu ditindaklanjuti lagi dengan surat nomor YK 009 garing memo tahun 2001, di mana di surat tersebut di situ dikatakan bahwa uang tersebut benar berdasarkan hasil audit dari Doli Akuntan Publik Doli D Siregar ya, di mana di hasil audit tersebut menunjuk pada pertemuan rapat Kamis. Nah, di sini kan hasil audit tersebut menyatakan bahwa uang yang 88 miliar tersebut setelah dipotong pajak itu merupakan uang yang harus dibagikan kepada ex karyawan karena itu adalah uang ex karyawan. Jadi uang tersebut tadinya berasal dari dana THT, yaitu potongan karyawan yang
gaji karyawan yang dipotong 5% tiap bulannya ketika masih aktif nih ya, Bang. Nah, itu dipotong 5% terus dikumpulkan dan dikembangkan. Nah, hasil pengembangannya ini yaitulah SHU. Dan hasil pengembangan ini setelah diaudit oleh akuntan publik Doli Desiregar itu merupakan uang milik ex-karyawan atau uang milik pensiunan Bank Bumi Daya. Semua tercatat di situ, Pak ya? Ada bukti Ini suratnya. persidangan. Ya, karena ini alat bukti ya. Walaupun ini kopian, fotokopinya ini sudah disahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan sudah disesuaikan dengan aslinya ya, Bu Wit ya. Intinya bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak ya? Bisa Semua yang dipertanggungjawabkan, Bapak ya. sebutkan dari tadi. Nah, kemudian dari surat itu pun ditindaklanjuti. Kami nih waktu itu, kalau nggak salah tahun 2021 itu mengadakan demo ya dari ex-karyawan Bank Bumi Daya. Nah, pada saat demo tersebut, akhirnya datang rame-rame ke kantor pusat, ke PP Pusat. Dan di situ pihak PP Pusat mengumpulkan semua pengurus, dan para pengurus pada saat itu pun menjanjikan akan membayarkan uang tersebut. Bahkan dia menulis suratnya di atas segel setelah kita demo itu ya. Nah, di sini di atas segel ini surat pernyataannya ya. Hari Rabu tanggal 2 Mei 2001 bertempat di kantor Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya. 2001 atau 2021 tadi? 2001. Oh, 2001. Ini 2001 ya. Nah, di Jalan Fatmawati nomor ini nggak usah dibaca ya. Di sini yang hadir anggota pembina Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, kemudian pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, kemudian pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya. Jadi lengkap ini. Ya. Yang hadir lengkap, dan di situ mereka menandatangani bahkan berjanji akan membayarkan uang tersebut, uang SHU tersebut dengan segera. Di sini dikatakan, dengan ini menyatakan bahwa mengenai dana cadangan SHU sebesar 88 miliar, tentunya yang setelah dipotong pajak tersebut, akan dibagikan kepada yang berhak. Formulanya akan ditentukan kemudian setelah Persatuan Pensiunan Pusat menerima masukan dari Persatuan Pensiunan Cabang seluruh Indonesia. Jadi dia formulanya nih belum ketemu nih, gimana nih? Nah, akhirnya dia minta PP atau Persatuan Pensiunan untuk secara apa nih dibagikannya, seperti apa gitu. Nah, kemudian pihak PP ini surat ditandatangani oleh pembina, anggota pembina, yaitu Pak Ira Hendarman, Pak Agus Harusutanta. Kemudian di sini para pengurus pun semua menandatanganinya juga. Ini semua lengkap loh, semua pengurus menandatangani. Dan ini alat bukti. Nah, setelah itu kok ternyata sampai sekarang uang tersebut masih belum dibagikan, saya juga bingung ya. Sementara surat perintah bayar itu sudah sedemikian lengkapnya, bahkan dari hasil keterangan atau surat yang barusan itu, pihak PP diminta untuk mengadakan gimana cara membagikannya. Akhirnya diadakanlah waktu itu surat semacam voting suara ya. Surat edaran yang di situ mengatakan siapa yang setuju dibagi dengan proporsional, siapa yang setuju dibagi dengan prorata. Nah, dari angket tersebut akhirnya terkumpul hasil pembagian tersebut, yaitu ini suratnya ya, ini suratnya dari PP nih dengan surat nomor 62 garing sekretariat garing PP BBD garing 01. Nah, surat yang hasil voting suara itu dari Persatuan Pensiunan Pusat diberikan kepada YKBBD untuk ini loh formulanya gitu loh. Ini loh hasilnya gitu dari hasil voting suara itu. Di sini dikatakan bahwa tindak lanjut atas pembagian dana sisa hasil usaha SHU Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, di mana hasil votingnya, Mas Faris, mereka yang setuju dengan perhitungan prorata berjumlah 3.513. Mereka yang setuju dengan perhitungan proporsional berjumlah 1.444. Mereka yang netral atau absen sejumlah 138 orang. Ya. Nah, maka dari sini jelas yang menang adalah perhitungan secara prorata. Berarti final kan? Surat ini dibuat tanggal 31 Mei tahun 2001. Permasalahannya sudah final, sudah dirapatkan, sudah apa, terus hasil pembagiannya juga sudah berdasarkan hasil voting suara. Seharusnya ini udah selesai. Tetapi kok kenapa
masih belum dibagikan. Bahkan sekarang ke sini acaranya jadi lain-lain gitu. Berdasarkan ini, dan semuanya itu adalah asumsi. Kenapa saya bilang asumsi? Karena saya tidak melihat alat buktinya yang dikatakan oleh mereka. Nah seperti itu, Mas Faris ya. Ya, Pak. Ini udah final nih. Ya, ya. Berarti Pak, langkah apa saja yang sudah dari pihak pensiunan Bank Bumi Daya ini lakukan? Sudah sejauh mana? Dan upaya mediasi, apakah sebelumnya sudah dicoba dilakukan, Pak? Itu saya pernah mendatangi pihak PP Pusat dan YKBD. Tetapi jawaban mereka itu tidak beralasan. Katanya kami tidak bisa. Waktu itu saya mendatangi Pak Wisnu. Memang betul uang itu ada, kata Pak Wisnu. Tapi kami tidak tahu persis seperti apa. Saya kan bingung ya. Seorang pengurus harusnya mengetahui apa yang ada di dalam kepengurusannya. Nah setelah saya tanya desak, kemudian tidak selesai karena satu waktu, kedua kesehatan Pak Wisnu juga kelihatannya saya udah melihat lain gitu. Akhirnya saya menyetop untuk itu. Dan saya mengatakan, tolong minggu depan saya diundang lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya nggak diundang-undang oleh pihak PP itu. Akhirnya saya bilang, kalau dalam seminggu saya tidak diundang atau tidak undangan untuk pertemuan lagi, maka karena ini kasusnya adalah perdata ya, pertama itu, maka saya akan mengajukan ke pengadilan perdata. Dan ternyata memang tidak ada pemberitahuan maupun undangan ke saya, ya akhirnya saya maju ke ranah perdata. Sudah sejauh mana Pak sekarang? Sekarang sudah PK ya Bu Wid ya. Sudah PK. Karena hasil putusan dari pengadilan itu menurut saya kurang puas dengan hasil putusan pengadilan, karena saya rasa hasil putusannya itu janggal. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Di mana yang saya tanyakan uang SHU, mereka jawab dengan THT sudah dibayarkan. Iyalah, THT sudah dibayarkan. SHU-nya ini yang sesuai surat, maksud saya itu. Kenapa kok tidak dibayarkan? Kemudian saya tidak bisa membayarkan itu karena YKBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 dan kesininya 28 Bu ya, itu tidak mempunyai anggota. Lah, ini kan permasalahan ini kan sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu ada. Nomor 16 2021. Iya, Undang-Undang Nomor 16 itu kan lahirnya tanggal 6 Agustus tahun 2001 Bu. 2001. Sementara tadi kan saya bacakan bahwa kita itu sudah final ya di hasil voting suara itu tanggal 31 Mei tahun 2001. Berarti kan belum ada undang-undangnya. Ini udah final loh. Dan seharusnya dibagikan pada saat itu gitu. Tapi kok kenapa tidak dibagikan? Nah, pertanyaan saya mungkin, apakah undang-undang itu berlaku surut? Kan tidak. Undang-undang itu tidak berlaku surut. Bisa dilihat di peraturan MA itu. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya dari pihak pensiunan Bank Bumi Daya? Ya, langkah selanjutnya ya saya tetap berupaya untuk menempuh jalur hukum, dan saya juga menginginkan untuk bisa bermediasi dengan pihak YKBD agar jangan sampai menempuh jalur hukum lah. Dan harapan para pensiunan tentunya ya, para pensiunan sangat berharap uang tersebut segera dibagikan, karena uang tersebut betul-betul merupakan uang hak para pensiunan, dan terbukti di surat-surat yang ada di sini bahwa itu adalah merupakan uang hak pensiunan. Nah, jadi saya mohon kepada pihak YKBD, ngapain sih sebetulnya menempuh jalur hukum? Udah jelas kok ini. Ini adalah suatu perintah, kenapa tidak dijalankan? Ini adalah perintah dari atasan kepada para pengurus YKBD. Kenapa kok tidak dijalankan? Kalau orang tidak menjalankan perintah dari atasan, ya silahkan, itu semua juga bisa tahu seperti apa gitu. Ya, berarti poin yang saya tangkap dari pihak pensiunan membuka sekali pintu untuk mediasi. Betul. Masih bahkan berharap tidak perlu menempuh jalur hukum. Tidak perlu, karena memang dulu kan sebagai pernah berada di dalam satu rumah yang sama. Iya, betul. Betul Pak ya. Jadi tetap jalur mediasi lah yang sangat diharapkan. Betul. Agar ini bisa menjadi win-win solution bagi semua. Betul ya, dari Pak Teddy, dari Ibu Wid ada tambahan?
Memang kami juga karena dari beliau-beliau juga usianya juga sudah lanjut, Iya. semua sangat berharap Iya. setidaknya untuk menopang biaya hidup lah dengan usaha apapun dengan hasil itu, Ya, oke. untuk nantinya bisa bermanfaat. Baik. Saya selaku host di sini hanya bisa berharap agar masalah ini bisa cepat selesai. Kembali lagi saya tidak berpihak kemanapun, saya mendengarkan dan memahami. Kursi kosong itu merupakan simbolis bahwa kita telah menyediakan tempat dari dua sisi. Tidak hanya sepihak saja dari pihak pensiunan, namun kita juga menyediakan tempat untuk pihak Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya untuk bermediasi di sini tadinya. Iya. Undangan telah diberikan, bermula dari pihak pensiunan kepada tim kami, dan tim kami akhirnya bersurat kepada pihak yayasan dan ternyata memang tidak hadir ya, mungkin dengan alasan tertentu, sedang sibuk atau apa ya kita tidak tahu. Dan intinya kembali lagi, kalau boleh saya tekankan lagi ya Pak, Ibu, dari pihak pensiunan tetap menginginkan ada jalur keluar dengan mediasi. Karena pernah bekerja bersama. Iya. Ya, itu dia pemirsa. Jadi dari Talk Show kali ini semoga menjadi pencerahan dan juga edukasi serta informatif juga bagi para penonton di Talk Show. Jadi saksikan terus episode di Talk Show selanjutnya. Goodbye and good night. Siap. Bu, Terima kasih. siap. Kalau memang kasus SHU dari dana THT ini belum terselesaikan, baik melalui mediasi maupun melalui ranah perdata yang sekarang, maka saya demi 10.500 ex karyawan Bank Bumi Daya, saya akan melanjutkan kasus ini ke dalam ranah pidana.